Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Haruntas hasrate pirayu Baik-baik, saya persilahkan langsung duduk ini ya. Oke, cowoknya di tengah ya. Baik, terima kasih. Persembahan yang luar biasa. Jadi penasaran ini ya, tapi entar dulu. Kita akan sapa para pemirsa dan juga pendengar semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa RRI Net dan juga pendengar Program 4 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam kesempatan malam hari ini saya Budeme hadir kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya persembahan Radio Republik Indonesia Malang. Jadi jangan lupa RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik. Terima kasih, baru saja kita saksikan bersama ini para pemirsa dan juga para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebuah sajian yang memukau, tari pembuka kita dalam obrolan budaya RRI Net pada kesempatan hari ini ya. Dua sosok anak muda yang sangat inspiratif begitu, luar biasa, terima kasih ya, nanti kita akan ngobrol ya, baik para pemirsa. Nyawi Jiroso Junjung Budaya Amedar Karyo. Wah, ini merupakan kalimat yang syarat akan makna, mencerminkan keindahan nilai-nilai luhur budaya Jawa yang mengajarkan kita bagaimana menyatukan rasa, menjunjung budaya dan juga menciptakan sebuah karya yang bermanfaat. Jadi itulah tema kita malam hari ini, dan dalam obrolan budaya kali ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus juga mempertahankan eksistensi budaya kita di tengah-tengah era modernisasi. Baik, untuk itu semoga saja apa yang kami sajikan persembahan dari RRI Malang dalam obrolan budaya kali ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana kemudian kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya yang kita miliki, dan juga tentunya semoga ini mampu menjaganya ya, kita semua tentunya ini menjadi tanggung jawab kita dalam menjaga dan juga mengembangkan serta meneruskan warisan budaya. Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada
para leluhur kita. Baiklah, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Langsung saja saya kedatangan tamu spesial. Ini dua anak muda yang masih muda-muda sekali, baru berusia 23 tahun. Bagaimana? Penasaran kan? Langsung saja saya akan sapa. Di sini ada Mbak Fitria Nadia Andiani. Halo. Iya, selamat malam. Malam. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Terima kasih kehadirannya dalam obrolan RRI Net ya. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Nanti kita akan ngobrol jauh ya. Oke, siap. Tapi ternyata Mbak Fitria ini nggak sendiri. Tadi kan bisa disaksikan. Nah, tadi Bude sampai lupa. Tapi apa ini akan Bude sampaikan secara langsung atau nanti dari narasumber? Kayaknya dari narasumber aja langsung ya. Ada Mbak Fitria, ini sudah tidak asing lagi. Karena sering sekali menjadi narasumber dalam program acara Pasinaon yang ada di Perumpat RRI Malang. Beliau ini juga budayawan muda, siapa lagi kalau bukan Mas Danang Hafipuddin Tabrani. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Suaranya ngebas ya. Luar biasa. Ya. Baik, apa kabar juga nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Padahal Sehat. baru 2 kali loh, De. Iya, tapi ya, menurut saya kita tuh sudah ada kedekatan secara emosi begitu ya. Dan banyak belajar loh Bu Demi ini ya, para pemirsa dan juga pendengar, banyak belajar dari sosok muda Mas Danang ini. Kalau untuk Mbak Fitria, kok Mbak Fitria sih? Ya, Fitriva. Iya, Fitriva. Fitriva. Iya ya kok agak asing gitu ya, Fitriva gitu ya. Ini kan pertemuan kita Yang pertama ya. Ih seru. Tadi kalau dilihat ya, saya sampai terpukau dengan sebuah sajian tarian yang luar biasa. Koreonya itu loh indah sekali. Kemudian bukan hanya gerakannya saja, tetapi dari ekspresinya juga luar biasa, kayak menunjukkan bahwa itu adalah tarian-tarian yang sedang jatuh cinta. Apakah seperti itu? Langsung saya tanyakan kedua narasumber saya, mau siapa dulu yang jawab? Ya, jadi tari tadi itu menceritakan tentang kisah cinta atau biasanya orang jatuh cinta. Judulnya tadi Tari Katresnan. Tari Katresnan. Oh, iki berarti wong lagi jatuh cinta. Ya, benar. Lagi berbunga-bunga begitu ya. Tapi yang nari sedang tidak berbunga-bunga ya. Baik, oh itu tadi ya. Ini hasil koreonya Mbak Fitriva sama Mas Danang pribadi? Iya, benar. Waduh, luar biasa keren loh. Tadi durasinya hampir 2 menit, tapi dengan suguhan yang luar biasa. Ini diciptakan dalam berapa lama? Berapa lama Mas Danang? Tadi. Hah? Tadi, aduh mohon maaf ya pemirsa dan juga pendengar, ini Bude jadi kaget, nggak kebayang tarian seindah itu diciptakan hanya dalam beberapa jam saja. Dadak laan. Iya, De, langsung tadi. Waduh, luar biasa ya para pemirsa. Baiklah, keren banget. Nanti kita akan ngobrol masalah tarian juga ya. Tapi sebelumnya saya akan langsung ke Mas Danang ini para pemirsa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bagaimana menciptakan sebuah rasa nyawiji rasa, ya kan? Terus junjung budaya, amedar karyo. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi apa makna dari kalimat tersebut? Oke, matur nuwun De. Ya. Untuk nyawiji rasa ya. Sama halnya dalam suatu pementasan, proses atau apapun itu pasti akan melibatkan lebih dari satu orang untuk membuat suatu karya, De. Oke. Nah, kita membuat satu karya itu dari apa? Dari bersatunya sebuah rasa. Misal saya sama Kak Tiva tadi, bagaimana kita yang hanya teman, terus habis itu bertemu yang udah lama gak ketemu tapi tiba-tiba nari pertama kali ini berdua. Gimana cara untuk menyatukan rasa kita? Oke. Ya mau gak mau rasa itu perlahan, baru nanti akan ada ikatan. Oke, jadi setelah menyatukan rasa atau nyawiji rasa ini tadi, maka bisa terkonek sehingga ini akan bisa menciptakan sebuah karya yang barusan saja kita saksikan, begitu ya? Nanti kalau misal ke depannya mungkin dari Kak Tiva ya yang akan menjelaskan kayak misal dalam proses itu pasti akan ada tari, tim pengrawit,
atau penabuh, dan juga misal ada pementasan sanggar sastra itu pasti ada yang talent teater. Jadi antara teater, tari dan karawitan itu harus menyatu jadi satu. Nah, itu adalah salah satu komponen dari bidang artistik. Nanti akan ada di bidang produksi seperti yang lain-lain, seperti publikasi, dekorasi, dokumentasi, acara dan lain-lain. Itu gimana untuk menggelar suatu karya itu bisa menjadi satu. Nah, gimana caranya? Itu harus korsa namanya deh. Komando satu rasa, di mana menciptakan rasa untuk bersatu. Akhirnya dengan Nyawijiroso nanti akan tujuannya untuk apa? Tujuan kita adalah junjung budaya. Wih, ini yang luar biasa. Nah, junjung budaya kalau misal bukan kita ya, siapa lagi? Kalau kita sudah diambil oleh negara lain, mungkin kita akan rame-rame, wes kok punya Indonesia. Padahal di dalam kita sendiri masih banyak yang fanatisme terhadap budaya lain. Padahal menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 3 itu disebutkan bahwasanya upaya bela negara, setiap warga negara Indonesia berhak untuk wajib ikut serta bela negara, upaya bela negara. Dan salah satu upaya bela negara adalah menjaga kebudayaan bangsa ini sendiri. Betul sekali. Nah, alhamdulillah mungkin dengan bersatunya para seniman-seniman, entah itu seniman dari tari, karawitan, teater tradisi, teater Indonesia dan modern dan lain-lain, itu dengan bersatunya semua seniman baik lukis mungkin juga ya, rupa dan karya itu jika bersatu nanti untuk menjunjung budaya ini bangsa ini dan menghasilkan sebuah karya atau amedar karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Karena suatu karya itu menciptakan rasa dan karsa, itu harus satu. Oke, baik. Artinya yang sudah sampean sebutkan tadi ya, untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa harus ada sinergitas gitu ya. Betul, dari semua komponen. Semua komponen. Baiklah kalau begitu. Itu tadi penjelasan tentang tema kita pada malam hari ini ya. Nyawijiroso seperti yang sudah disampaikan, maka itu harus kita ciptakan begitu. Kemudian dengan terciptanya rasa, ini akan menghasilkan sebuah tujuan yang mulia, bagaimana bisa mempersatukan, menjunjung budaya kita, dan juga yang terakhir adalah menciptakan sebuah karya yang amat membanggakan. Begitu, baiklah. Baik pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan tema dari obrolan budaya persembahan RRI Malang pada kesempatan malam hari ini. Kemudian saya akan langsung bergeser kepada Mbak Fitrifa ya. Ini namanya kok susah banget ya. Saya pengen nyebutnya Mbak Fitria melulu ya. Oke, kita akan kembali ke tari dulu kali ya Mas Danang, nggak apa-apa ya. Jadi dalam sebuah tarian begitu. Ini tarian ini kan juga merupakan kebudayaan yang sungguh luar biasa yang kita miliki, bahkan tersebar di Nusantara. Kita tahu dari Sabang sampai Merauke ini punya tarian-tarian tradisionalnya masing-masing begitu. Nah kalau untuk tema tari sendiri pada malam hari ini sering nggak sih menciptakan tema tari sendiri begitu? Kalau tema tari sendiri tuh biasanya terbagi menjadi dua. Oke. Jadi ada tari dramatik dan tari non dramatik. Kalau tari dramatik sendiri itu isinya bercerita. Jadi cerita apa yang diangkat dalam tari itu. Kalau di Nusantara sendiri kan banyak ya yang diangkat. Kayak cerita legenda, kegiatan sosial, ataupun kepahlawanan. Jadi tari itu nanti bercerita. Nah untuk yang non dramatik itu tarinya tidak bercerita. Jadi hanya menggambarkan suatu keadaan seperti itu, seperti tari hewan untuk anak-anak biasanya akan lebih mencintai tari itu, kan senang ya mempraktekkan, bisa menirukan hewan dan lain-lain seperti itu. Itu tari dramatik sama non dramatik. Malah aku ya baru tahu loh, karena memang Bu Deme itu kayaknya kalau jadi penari itu enggak cocok ya para pemirsa. Jari-jarinya bisa dicoba dulu deh. Loh, ini loh jari-jari saya itu kayak ini pisang klodo.
Kalau lihat jari-jarinya Mbak Fitrifa ini kan lentik-lentik, kayaknya cocok banget kalau menarikan sebuah tarian tradisional begitu ya. Oke, baik. Mbak Fitrifa dan juga Mas Danang, tarian ini tadi sebetulnya proses penggarapannya tadi kan singkat banget gitu ya. Ada nggak sih tarian-tarian yang memang sulit banget untuk dilakukan gitu ya, sehingga bisa benar-benar perfect, terus koreonya tuh mungkin ada berbagai macam yang itu menceritakan seperti yang tadi sampaikan sama Mbak Tifa ya. Iya. Nah itu nanti mungkin kita akan bisa lanjutkan lagi ya para pemirsa. Penasaran kan? Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap dalam obrolan budaya RRI.net. Tonton yang ada dengar selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, masih kembali dalam obrolan budaya RRI.net, persembahan Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya masih bersama Bu Deme dan juga dua narasumber merupakan generasi Z yang sangat inspiratif begitu ya para pemirsa. Langsung ke Mbak Fitrifa, tadi pertanyaan saya, bagaimana sih proses penggarapannya seperti itu? Ya, boleh disampaikan. Untuk proses penggarapan tari sendiri itu kan tari terbagi menjadi dua, ada yang tari klasik sama kreasi. Nah kalau klasik itu pakem, jadi nggak bisa dirubah dan memang seperti itu. Sedangkan kalau kreasi itu bisa dikreasikan tergantung dari koreografernya sendiri. Untuk proses penggarapannya itu diawali dari pemilihan tema tari yang tadi sudah disebutkan, ada dramatik dan non-dramatik. Nah untuk selanjutnya itu penggarapan gerak. Jadi geraknya seperti apa, kiblatnya kemana, misal kiblatnya ke Jogja atau ke Solo maupun Jatim atau ke Jawa Barat, tergantung dari cerita-cerita yang diambil, seperti itu. Nah selanjutnya itu ada proses penggarapan pola lantai. Aduh mumet aku Mas dengerinnya, iya silakan saya dengerin. Seperti tadi kita ada yang berdua, berhadapan-hadapan seperti itu. Muter Seperti ya. itu. Oke, terus masih ada lanjutan nggak ini? Cukup? Masih deh. Masih ya? Oke, nah tapi saya penasaran tadi kalau tari klasik itu ya wis gak bisa dirubah-rubah kecuali tari kreasi. Nah kalau yang saya tahu dalam tarian klasik, ternyata dalam sebuah tarian itu kan bukan hanya sebuah gerakan, tapi itu kan menceritakan sesuatu lewat gerakan gitu ya. Iya benar. Nah gimana kalau dengan tarian kreasi itu sendiri, apakah juga itu masih menceritakan dalam sebuah tariannya itu? Gimana sih pertanyaanku bulet ya? Iya. Mengandung Ini karena saya pengen intinya. belajar tari ya benar. Oke, gimana? Di kreasi pun itu juga menceritakan sesuatu. Jadi misalkan kita menggambarkan cerita rakyat, Ya, cerita rakyat apa ya? Misalkan legenda iya. yang ada di sini lah, legenda Gunung Bromo. Ah. Kita menceritakan itu melalui tari kreasi itu bisa. Oke. Oh, Seperti jadi itu. seperti itu ya. Iya. Tapi kalau tari kreasi sendiri itu ada pakemnya nggak? Maksudnya ada kiblatnya juga nggak? Ada tetap ada. Yang tadi saya saksikan tari Katresnan tadi itu kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Jogja Solo. Jogja Jogja Solo. Solo. Kok pandang-pandangan ini ya. Habisnya, oh jadi memang ya lewat gerakan sebuah tarian yang indah, tapi ini bisa banget kita mudah untuk memprediksi ini tarian apa gitu. Seperti yang saya saksikan tadi di awal pembukaan. Tapi untuk tarian-tarian yang mungkin ekspresi marah gitu juga bisa ditunjukkan, orang itu bisa langsung ngeh gitu ya. Bisa, mungkin bisa praktek langsung Bude. Saya ya orang. Iya. Oh
bisa ya Mas Danang ya? Boleh. Oh, boleh ya. Kalau tadi sedikit aja boleh. Yang ekspresi marah coba. Kalau jatuh cinta mah kayaknya sudah hal yang sangat amat mudah untuk kita langsung lihat itu langsung bisa gitu. Aku pengen lihat gimana sih kalau tarian dengan mengungkapkan rasa amarah di dalam diri gitu. Mungkin kalau misal yang tadi katakan kan mesem, ayu. Iku wong jatuh cinta, roh aku. Kalau misal wong marah berarti kan merengut. Mencep. Antara mesem dan mencep gitu ya. Sama tata rias ya, nanti ada beda tata riasnya. Kalau misal ini eyeshadow-nya warna ini, kalau misal marah berarti merah, lampunya berarti otomatis juga merah. Kalau misal katresnan tentang cinta, itu berarti lampunya warnanya ungu, kayak gitu-gitu. Gitu, ada pink lagi, gitu ya? ada ungu, ya gitu-gitulah. Oke gitu, jadi nggak jadi nih ya? Mau. Ini kayaknya lagi bisa ya, tapi ya? Boleh ya, boleh langsung. Kita juga pengen tahu ya, bahwa kita itu, para pemirsa, kita tuh kaya banget akan budaya. Ini salah satunya budaya Jawa, lewat seni tari dan budaya. Boleh mungkin sedikit saja ekspresi bagaimana gerakan sebuah tarian yang itu ungkapan amarah. Oke, para pemirsa ya, kita saksikan ini Mas Danang, mungkin sedikit saja. Ya langsung bagaimana kita bisa membedakan, bener nggak sih gitu ya. Oke, jadi langsung boleh mungkin ya untuk Mas bisa di-shoot langsung ke Mas Danang sama Mbak Fitrifa. Kita akan saksikan bersama bagaimana ekspresi tarian ungkapan marah sedikit saja. Ini karena Bu Deme penasaran ceritanya ya. Oke, nah ini para pemirsa, kalau tadi di awal pembukaan itu adalah sebuah gerakan tarian bagaimana kedua insan manusia yang sedang jatuh cinta, tetapi yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah ekspresi marah dari penari. Nah, ini adalah ungkapan marah dalam sebuah tarian gitu ya. Oh, luar biasa. Oh, oke. Baik. Oke, iya. Oke, cukup. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Ujung-ujungnya kalau marah memang ngajak berantem ya Mas Danang ya. Oke, baik terima kasih loh ya. Jadi Bu Deme, kayaknya kalau Mas Danang lihat Bu Deme lebih kemana cocoknya? Jangan bercanda ya tapi ya, serius ya. Cuanti kok deh. Oh gitu ya. Rungokno ni Mas, aku kelo ninggal ke koe merko milih wong liya. Salah Deme, wong Bu Deme cantiknya kayak gini kok ditinggalkan ya. Baik, intermezzo dulu ya para pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih yang masih setia. Oke Mbak Fitrifa. Terima kasih jawabannya tadi ya, sangat mengedukasi. Mudah-mudahan ini juga banyak disaksikan oleh para generasi muda sehingga ini akan tumbuh rasa cinta untuk menjunjung budayanya ya dalam karya apapun lah seperti itu. Sekarang saya akan geser lagi ke Mas Danang ya. Mas Danang, dalam sebuah tarian, entah itu tarian yang diciptakan sendiri koreonya atau mungkin tarian-tarian yang memang sudah ada seperti tari klasik yang sudah tidak bisa dirubah begitu. Ada nggak sih hambatan-hambatannya gitu dalam proses menari tersebut? Baik deh, mungkin kalau hambatan tuh pasti ada ya. Dimana yang tadi sudah dijelaskan Kak Tifa, karena kita itu tari kreasi, bukan tari klasik ya. Dimana tari klasik itu sudah punya pakem sendiri. Sedangkan kalau tari kreasi itu hanya berkiblat kemana. Nah, dalam proses, selama proses ya Dea. Sebelumnya itu kita bingung untuk menciptakan ini yang mau dibawa kemana, ceritanya tentang apa. Kayaknya kemarin udah ada yang nyiptain tentang ini, masa kita mau nyiptain tentang ini lagi? Kok nang bosen ya? Nah, setelah itu dalam sebelum proses. Pada saat proses, misal pengharapan tari kolosal, itu kan banyak orang ya Dea. 100 orang, 70 orang, bahkan lebih dari itu, bahkan sampai 1000 kadang ya kalau kolosal. Nah kalau misal kolosalnya anak SMA, kuliah sampai yang sudah sepuh kan lebih enak ya, menatanya itu udah enak karena sudah berpikiran dewasa. Lah kalau sekarang ya natanya anak SMP, SD sama TK. Pernah deh
pegang anak TK sama pernah pegang anak SD ya, SD. Anak SD itu satu capek deh, aduh capek banget, istirahat dulu kak. Oh, udah istirahat, lah kok pelayon deh, lari, katanya capek. Kalau anak SMP kebanyakan ngeluh ya, misal ya, dia habis karena masa puber mungkin ya dia, dia habis putus sama pacarnya gitu, kebawa ke latihannya jadi nggak mood, gerakannya salah semua dan lain sebagainya. Nah, dan anak SMP pun kadangkala sama kayak anak SD, masih lari-lari, masih jajan dhisik duluan dan lain sebagainya lah kayak gitu-gitu. Nah, kalau misal pasca pementasan itu adalah contohnya kita itu sudah menggarap dia. Garapan kita mau jelek juga kalau bahasa Jawanya itu dipaidu. Jelek ya dicacati, apik ya dicacati. Iya. Nah, mesti itu. Karena selera orang itu beda-beda. Apalagi tari kreasi. Kecuali kalau tari klasik, ya klasiknya kayak gitu. Itu tadi ya, yang kalau klasik ya. Misal klasik kalau Jawa Timur remo, beskalan gitu ya. Malangan kalau gitu ya. Misal punyanya Solo itu bedoyo, punyanya Jogja ada bedoyo juga ada gegahan. Dan itu kan tari-tari yang klasik gitu ya. Dan itu gak mungkin ada yang berani ngotak-ngatik dan betul. nyacati, tidak mungkin karena itu punya kita sendiri. Tapi kalau misal tari yang kreasi, wis elek, gendingnya itu masih tarinya ya. Gendingnya jelek gitu. Gendingnya apalagi malah lebih jelek, ada dia kayak gitu. Jadi buat seniman-seniman muda, anak-anak muda, jangan pantang menyerah dan pantang semangat jika ada orang yang memberikan kritik kepadamu. Percayalah bahwasanya kritikan itu hanya sementara untuk kalian berproses menuju mengudaranya kalian. Ya, setuju banget sih ya. Kalau kita terlalu fokus dengan apa yang omongan-omongan orang lain ini tadi ya, justru itu akan membuat kita down ya. Malah tidak akan membuat sebuah karya kalau menurut saya pribadi seperti itu ya Mas Danang. Tokoh besar dunia aja harus jatuh dulu sebelum melambung tinggi. Betul. Apalagi kita yang bukan tokoh dunia. Iya. Oke, jadi itu tadi hambatan-hambatan ya dalam penggarapan atau proses penggarapan sebuah tari. Apalagi kalau mau garap tari kolosal ya Mas ya. Ratusan harus menata banyak orang gitu ya. Oke lah, baiklah kalau gitu. Mudah-mudahan Mas Danang tetap semangat ya. Siap, aman deh. Tapi selama ini Mas Danang dalam berkarya di seni tari ini banyak nggak menghadapi omongan yang sumbang yang itu memang menjatuhkan mental Mas Danang? Pernah deh, pernah. Kadangkala ya dia ada yang kayak misal pendatang baru lah kayak gitulah, pendatang baru. Eski harus gimana, masih bagusan aku yang senior. Nah, itu pasti ada kayak gitu. Ada juga senior yang baik juga ada, yuk semangat gitu. Ada juga yang sudah sepuh-sepuh gitu kayak memberikan semangat gitu ada, tapi juga ada sepuh-sepuh yang mending gak usah awakmu elek harapanmu gitu, ada deh. Jadi tetap teruslah berkarya, itu intinya di situ. Oke, baik. Jadi Saman punya cara jitu ya untuk menghadapi orang-orang julid, bahasa anak muda sekarang seperti itu ya. Overthink itu pasti deh. Ya. Pernah langsung kurus 7 kilo itu pernah. Hah? Itu karena dengar omongan yang miring gitu ya? Oke, tapi sekarang lebih kuat lagi, lebih strong ya? Semoga. Semoga harus kita dukung dan kita doakan. Karena siapa lagi? Ini kita harus bersyukur ya para pemirsa dan juga pendengar. Ada sosok muda yang sangat amat peduli dengan kelestarian budaya yang kita miliki, khususnya seni tari ini. Terima kasih banyak Mas Danang. Mudah-mudahan ini lebih banyak lagi menginfluence atau mempengaruhi generasi-generasi muda yang lainnya. Karena kita ketahui ini Mas Danang, sekarang kan eranya memang era globalisasi. Jadi dengan perkembangan digitalisasi saat ini yang segala sesuatu budaya dari luar itu bisa dengan mudah kita akses dari berbagai macam platform sosial media, begitu ya. Ini kan secara tidak langsung ini akan berpengaruh besar kan
Bener gak? Bener ya? Nah, maka dari itu tantangan kita bagaimana menghadapi era globalisasi. Pertanyaan saya sebelum kita break ya para pemirsa. Nah, di era global seperti saat ini, Mas Danang dan juga Mbak Fitrifa, ini kan udah lama menggeluti langsung di seni tari ini toh. Udah berapa tahun sih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri dari kelas 4 SD sudah mulai menggeluti bidang Jadi tari. kalau Mas Danang? Baru SMA. Baru SMA, tapi ya sudah lumayan lama lah ya. Nah, saya pengen tahu dalam jangka waktu sekian tahun, tentunya dengan usia yang masih muda, bagaimana nih teman-teman dari Mas Danang dan juga Mbak Fitria, di antara teman-temannya ini apakah cenderung lebih tertarik dengan budaya luar atau mereka itu lebih tertarik dengan kebudayaan yang kita miliki. Tapi dijawabnya nanti dulu ya. Jadi para pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, obrolan budaya akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dalam kesempatan malam hari ini bersama dua narasumber muda yang luar biasa begitu. Langsung saja ada Mbak Fitrifa dan juga Mas Danang kembali lagi bersama beliau berdua ini, sosok muda yang baru usia 23 tahun loh ini para pemirsa, luar biasa. Mbak Fitrifa tadi mungkin bisa dijawab langsung ya, masih ingat kan? Ingat Bude. Ya kalau Bude gampang lupa gitu ya. Oke silakan Mbak Fitrifa. Di perkembangan era sekarang tentunya kebanyakan tertarik dengan budaya luar ya, karena budaya luar lebih menarik, apalagi di sosial media budaya-budaya kita tuh jadi berkurang sekarang. Iya bergeser, tergerus ya. Tergerus. Oke. Di sebagai generasi muda sangat menyayangkan itu. Ya semoga aja lah lewat karya-karya tari yang telah dibuat itu bisa menarik anak muda untuk mencintai budaya kembali seperti itu. Oke baik. Nah pertanyaan saya begini. Kalau seandainya ini ya, atau mungkin udah terjadi begitu para pemirsa dan juga pendengar, Mbak Fitrifa mungkin ada punya teman, tetapi teman ini di depan Mbak Fitrifa langsung itu lebih membanggakan kebudayaan luar dibandingkan menjaga dan melestarikan kebudayaan kita sendiri. Itu apa biasanya yang Mbak Fitrifa lakukan untuk kembali mempengaruhi, ya menarik kembali supaya lebih peduli dan tidak apatis dengan budaya yang kita miliki? Wah, ini strategi apa biasanya? Pernah nggak menghadapi seperti itu? Pernah. Terus? Ini agak susah ya Bude strateginya. Oh susah ya? Susah ini. Kenapa itu susahnya kebanyakan? Karena era modern sekarang tuh kan banyak yang lebih suka budaya luar, lebih fanatik dengan budaya-budaya luar. Jadi kita untuk meyakinkan kembali itu sedikit agak keberatan gitu loh. Maksudnya bukan keberatan, agak susah untuk menarik kembali seperti itu. Agak susah. Tapi kita tetap usahakan. Karena kan sekarang banyak karya-karya tari itu yang dicampur. Tari-tari kreasi itu dicampur dengan hip hop seperti itu, agak dikasih sentuhan dikit. Jadi biar terkesannya itu tari itu tidak melulu tari tradisi seperti itu. Jadi bisa dikreasikan dengan budaya-budaya luar untuk menarik kembali teman-teman seperti itu. Oke. Baik, artinya itu supaya anak-anak muda yang fanatik sama kebudayaan luar ini tadi tetap relevan dan menarik mereka kembali. Benar, dengan cara seperti itu. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah itu tidak menyalahi aturan di dalam tarian kreasi? Kalau tari kreasi itu lebih bebas Bude. Jadi kita tetap pakai kiblat tapi dikasih sentuhan
dance dikit itu tidak masalah untuk tari kreasi, seperti itu. Oh seperti itu ya? Oke baik, nanti ajarin saya ya. Siap, Saya Bude. akan menginfluence anak saya ya, barangkali nanti tidak peduli sama ini sangat ini sebetulnya bukan tanggung jawab para pelaku tari itu saja, tetapi ini akan menjadi tanggung jawab kita semua ya, para pemirsa dan juga pendengar RRI. Baik, sebelum saya kembali ke Mas Danang, saya akan kembali ke Mbak Fitrifa. Jadi itu tadi termasuk perkembangan dari tari kreasi di era sekarang ya? Iya benar. Oke, baik. Sudah berapa banyak menciptakan tari-tari kreasi yang di mix ya, di mix dengan kebudayaan luar seperti hip hop dan lain sebagainya? Udah banyak. Untuk saya sendiri itu sebenarnya masih belum untuk menciptakan yang dicampur dengan hip hop. Tapi sekarang perkembangannya saya ingin mencoba, Bude. Luar biasa, ini baru keren loh ya, semangat. Iya, untuk disentuh dengan dance dikit atau dikasih apa yang lagi viral di TikTok itu boleh untuk tari kreasi sendiri. Oke, tapi memang harus ya, kita tuh harus tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Iya benar, Bude. Kalau tidak nanti kita akan ketinggalan jauh ya. Benar. Semakin ditinggalkan begitulah. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Fitrifa. Sekarang saya akan bergeser lagi ke Mas Danang. Mas Danang ini kan saya tahu beliau ini lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Ini sama dengan Mbak Fitrifa? Sama, Bude. Angkatan sama pula? Sama. Sama. Oh, lulusnya tahun kalau tidak salah 2023? 2024. Oh, hah? Oh 2024 ya? Iya, baru lulus Jadi gitu. masih fresh banget gitu ya? Iya. Luar biasa loh ya. Oke Mas Danang, sebelum saya tanya kembali, aku pengen tahu sih sebetulnya. Apa yang membuat ketertarikan gitu ya, Mbak Mas Danang dulu deh, ketertarikan Mas Danang dengan seni tari ini? Apakah memang punya basic dari keluarga, itu adalah keluarga seni begitu? Atau mungkin kuliahnya jurusan seni? Atau memang itu ada keterpanggilan dari hati melihat bagaimana perkembangan budaya kita yang semakin tergeser di era globalisasi ini? Mas Danang, monggo. Ya, kalau misal kenapa tertarik ya dia? Yang pertama pasti akan tertarik dulu ya. Orang kalau sudah mau berusaha untuk mampu. Meskipun saya, Kak Tifa ini masih mungkin dari 100 kami hanya 5% ilmunya ya. Dari 100 kita hanya 5 gitu ya. Nah tapi kita akan terus berusaha biar sampai di level 100 gitu. Karena apa? Meskipun kita bukan darah seni yang lahir dari orang tua seni, tapi ketertarikan itu mengangkat kita untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada. Dan menari itu yang saat ini ya, kalau dulu tuh kami tuh, terutama saya ya dia, saya itu melihat tari itu hanya sebuah gerakan. Sama. Misal betul. ya kayak tadi tari yang marah tadi kan ya, kanan selalu diawal dengan bandem kanan, bandem kiri, pacak bunder, terus habis itu disekrek itu mesti. Nah, itu salah satu tari kreasi itu kayak gitu, disekrek itu dan lain sebagainya. Terus habis itu yang tadi love dance juga tadi menyambung dari Bu Deme dan juga Kak Tifa bahwasanya kalau tari Jawa yang asli pada saat cinta, yaitu pasti Karonseh, Ramasinta, terus Kamajaya Kamarati. Nah itu salah satu tari cintanya kita pada saat manten-mantenan. Oke. Dan itu pasti gerakannya itu ukel dan lain sebagainya ya. Kalau misal yang tadi saya sama Kak Tifa mengkreasikan itu sebenarnya sudah dicampur dengan modern ya. Salah satunya kayak gerakan lepas tangan. Ini kan kita lepas tidak tahu. tangan, terus habis itu gini gitu. Tidak ada di tradisional, nggak ada. Itu sudah itu modern. yang saya baru tahu Nah. ya. Kalau orang awam kan ya dipikir itu tadi sudah kayak Iya. tari klasik. Kalau saya melihat loh ya. Iya, padahal enggak. Gak ada sentuhan kreasi Iya. gitu. Kalau menurut saya Iya. orang awam gitu. Terus habis itu gimana tetap jaga tradisionalnya? Nah,
ininya gini. Dilihat dari bentuk tangan. Oh, Gini. oke. Nah. Bentuk tangannya ya. Iya, gitu. Baik. Terus habis itu tetap gininya tetap diukel. Nah, ini Jawa. Oke. Terus habis itu lepas lagi kayak gini. Itu gimana kalau bukan modern tuh? Oh, sentuhan modern. Itu modern ya. Iya, Oke. udah ada modernnya. Pun yang tadi berantem kan kanan kiri puter. Nah, itu kan sudah masuk modern semua. Ya. Karena kalau misal yang tradisional itu mesti gagan. Mm-mm. Nah, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misal kenapa tari itu bukan hanya sebuah gerak, tapi tari itu bagi saya adalah sebuah rasa. Ungkapan ekspresi dalam bentuk rasa dan gerak. Oke. Kalau di keraton namanya bekso, berasal dari kata hambeking roso. Bekso ya sebetulnya. Hambeking Kalau di roso. sini kan, kalau yang saya dengar kan beso. Oh ya, Iya. yang dari asli dari pusatnya itu bekso. Bekso, nari Beksan, ya. ya. Heeh. Hambeking roso. Di keraton tuh nggak ada yang lagi nari, nggak ada, tapi adanya tasih beksan. Tasih beksan. Nah, bekso hambeking roso. Karena kan misal ya, maaf ya kalau salah ya, tapi ini yang kami dapat, salah satunya di Bedoyo itu kan ada 9 ya, 9. Nah, di 9 penari itu, beksonya itu menutup babahan hawa songo atau 9 lubang hawa nafsu dalam hidup manusia. Waduh. Jadi Heeh. semuanya itu ada tuntunan ilahi. Oke. Dari mulai dari syairnya pun itu ada gerak. Kalau syairnya gini, gerakannya gini, dan gak boleh lepas dari itu. Kalau syairnya gini, di notasi pesindennya gini, kita gerakannya seperti ini. Nah, itu semuanya sudah tertata. Dan kalau nari itu pakai rasa, karena nari kan ada wirogo, wiromo, wiroso, Wiroso. dan sebenarnya kalau misal satu ada wicoro. Wirogo, Wiromo, Wiroso, Wicoro. Wicoro. Itu adalah 4 unsur ya. Ya, di dalam sebuah tarian. Karena memang benar loh ya Mas ya. Kalau nari hanya sekedar nari, maka itu tidak terlihat, nggak bisa dirasakan rasanya. Gimana ya bahasanya ya? Rasanya tidak tersampaikan. Rasanya tidak tersampaikan atau pesannya tidak tersampaikan. Saya baru tahu ya para pemirsa dan juga pendengar RRI bahwa sebuah tarian itu bisa menyampaikan sebuah pesan seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk Mas Danang, setelah sekian lama berkecimpung ya di seni tari ini, mulai dari SMA begitu, dan juga untuk Mbak Fitri Fa itu mulai dari kelas 4 SD bahkan. Mas Danang, kira-kira manfaat apa sih yang didapatkan sampean kok mau, padahal yang lainnya saja, generasi yang lainnya aja, ngapain sih, mendingan nari Korea dance gitu ya, mendingan tarian barat gitu. Ini banyak sekali dijumpai, ya banyak sih memang ya dijumpai para generasi muda khususnya untuk anak-anak SMP, tapi kalau dibiarkan itu bahaya loh ya. Jadi seperti itu. Apa manfaatnya buat Mas Danang pribadi? Yang pertama, menghilangkan stigma bahwasanya penari itu adalah perempuan. Masuk, setuju. Nah, itu. Karena sebenarnya dulu leluhur kita, salah satunya ya yang pernah saya pelajari itu tari gandrung. Gandrung, remo, itu kan sebenarnya penarinya adalah laki-laki. Dan untuk apa? Untuk mengusir penjajah. Jadi gandrung itu gak moro-moro tadi gandrung saiki wedok, enggak. Tapi Ada gandrung itu sejarahnya ya? sebenarnya adalah laki-laki. Gimana laki-laki itu saat itu untuk mengelabui Belanda lewat apa? Lewat kesenian. Kalau sudah dimabukkan Belanda semuanya tinggal dihabisi. Nah, itu adalah cara-cara gitu para leluhur kita. Bahwasanya kalau tari ya, kalau cowok ya ada gagahan. Kalau cewek ya ada alusan. Itu sudah ada pembagiannya. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya kalau misal cowok nari itu stigmanya salah. Iya. Nah, dan cowok itu boleh kok nari. Dan yang manfaat yang saya rasakan ya, yang kedua adalah nari itu ngolah rasa. Mengolah rasa. Mengolah rasa. Kadangkala itu kalau kita marah, Ya. dengan menari itu tiba-tiba langsung pelan, hanyut. Pernah ya, ini salah satu gap tari ya. Kalau tari
pesisiran itu kan agresif ya, gerakannya lebih agresif, lincah dan lain sebagainya, lincah lah ya, dan cepat, terkesan cepat gitu. Nah itu memang ciri khas dari daerah satu. Berarti kalau misal di situ memang pinginnya adalah tari kerakyatan untuk menyambut rakyat. Kalau misal coba belajar tari di dalam, di apa maksudnya masuk di agraria itu, salah satunya masuk dalam keraton. Itu tarinya itu halus, kalem. Nah itu membuat rasa kita itu yang tiba-tiba yang sebenarnya nggak sabaran itu jadi sabar. Nah nanti Kak Tifa yang sudah mengalami yang halusan ya. Kalau saya kan yang gagahan ya. Gagahan itu sebenarnya sudah agak waduh ini nari kok enggak selesai-selesai gitu tuh. Ini kok hitungannya lama. Nah itu tambah nanti di Kak Tifa ada yang tari lebih halus ya, yang cewek itu halusan. Misal ya Bu Demi mau jatuh. Bu Demi mau jatuh sekalian langsung jatuh di lantai apa ngengker gini. Nah, kalau kita mending langsung jeblok aja timbang ngengker awak terus sakit semua. Sama. Nah, kalau di alusan tuh ya menurut saya juga kayak gitu, tapi memang di balik itu semua mengolah batin karena itu bukan sebuah hanya tari, tapi kalau tari yang lain itu kan patah-patah ya. Kalau alusan sama gagahan itu mengolah batin, itu mengalir seperti air karena induk tari Jawa yang putri itu adalah tari Bedoyo Ketawang. Itu adalah tari tingkat tinggi di Pulau Jawa, yaitu tari sakral tingkat tinggi Bedoyo Ketawang, di mana 9 penari itu harus gadis suci yang masih perawan konon katanya. Oh gitu ya. Baru tahu ya, seperti yang disampaikan Mas Danang, menarik sekali ya. Bisa mengolah rasa kita, ya. Jadi rasa sedih, rasa tidak sabaran. Iya. Rasa Terus marah. yang ketiga deh, menambah relasi yang banyak. Nah, kita sudah punya banyak teman, banyak relasi. Mungkin kalau awalnya cuma dari teater aja, tiba-tiba ke tari, di tari itu banyak teman, tambah lagi dengan teman-teman karawitan, ditambah lagi dengan orang-orang produser dan lain sebagainya. Semakin lama semakin banyak dan itu berguna bagi kita. Oke, ada tambahan Mbak Tifa mungkin? Sama seperti yang disampaikan dari Mas Danang juga ya. Banyak sekali manfaat dari tari sendiri itu tadi, apalagi untuk tari alusan itu benar-benar emosi kita bisa teredam, hati bisa terasa tenang. Bisa dicontohkan aja Kak Tifa. Iya, kayak gimana tuh? Boleh nih apa langsung? Boleh sedikit ya. Gimana? Kalau di tari Jawa, gurdo, ini iramanya pelan banget. Jadi agak nahan dikit sesuai dengan gendingnya. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi apa maknanya? Sampai nggak fokus karena ngeliat gerakannya sama itu lo kok bagus banget ya. Aduh, seperti itu. Itu jadi salah satu gerak tari Jogja yang namanya gurdo. Jadi pelan banget. Gurdo. Iya. Tak pikir gudo kesabaranku kalau itu tadi ya. Pelan banget, jadi ngikutin dari irama gendingnya. Oh, jadi seperti itu. Tapi pernah nggak sih ketika sampean tadi kan katanya Mas Danang apa kealusan apa? Alusan gitu, ada tarian yang memang lama banget gerakannya. Awal pertama atau memang karakternya sampean itu memang orang penyabar gitu atau tidak sabar melihat tarian seperti itu? Oh gitu ya. Jadi awalnya saya kan berangkat dari Pakem Jatim yang gerakannya gagrak gitu. Barbar. Iya barbar. Tiba-tiba saya menempuh pendidikan di Jogja dengan tari seperti itu. Iya. Awalnya sangat tidak sabar. Oh gitu ya. Iya. Tapi lama-kelamaan ngikutin irama gending yang semakin didengar semakin indah di telinga. Terus kita tinggal mengikuti irama gendingnya lama-lama. Oh seperti ini ya tari Jogja seperti itu. Jadi kayak nyatu dengan kita ya, lewat menyatu dengan ya? dirinya. Oh. Itu pun kalau misal putri ya dia. Kalau misal yang gagahan pun dari sembahan pun juga hampir sama. Kalau misal di pakai mic-nya. Ya, gimana? Kalau misal di Jatim ya, misalnya kan langsung gini deh ya, langsung gini ya. Kalau
Misal di Gagrak Surakarta ya deh, yang gagahan itu dari sembahan itu dirasakan ya, dirasakan turun pacak gulu terus naik dan gagahan. Oke, itu dari Kiblat yang Surakarta. Surakarta. Iya. Emang Surakarta sama Solo kan berdekatan, emang beda gitu? Surakarta, Yogyakarta. Yogyakarta. Oh ya. Oke baik ya. Ternyata menarik sekali ya para pemirsa dan pendengar. Ya maklum lah karena memang Bude itu sepanjang hidup Bude itu belum pernah menari sama sekali. Kayaknya tertarik tapi nggak apa-apa. Saya punya generasi yang akan meneruskan mimpi saya. Jadi punya anak yang memang hobi menari gitu ya. Kayaknya ini bisa langsung minta diajarin sama Mas Danang dan juga Mbak Tifa ya. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa. Nah, ini tugasnya Mbak Tifa dan juga Mas Danang dan juga tugas saya. Apalagi RRI Program 4 ini para pemirsa, ini merupakan media bagaimana para pelaku seni ini bisa menyalurkan begitu ya bakatnya atau kebudayaan yang kita miliki sehingga ini akan tetap terjaga dan juga lestari pastinya. Nah Mas Danan dan juga Mbak Tifa, nggak terasa ya obrolan kita hampir 1 jam ini ya. Tapi sebelum berpisah dan kita closing hari ini, mungkin ada nggak pesan-pesan khusus dikhususkan terkhusus begitu ya, saya ulang lagi, saya tegaskan lagi, saya garis bawahi lagi untuk para generasi muda kita yang apatis terhadap ragam kekayaan budaya yang kita miliki ini. Sayang loh Mas, itu kadangkala sedih banget ya kalau kita melihat banyak anak muda yang apatis dengan kebudayaan kita. Padahal nggak ada di negara manapun selain negara kita, begitu. Mungkin ada pesannya? Mungkin dari saya dulu, sebelum Kak Tifa, salah satunya kita ya, sebagai pemuda di Malang Raya pada khususnya ya, Malang Raya dan seluruh Indonesia, tetaplah menjaga kebudayaan. Kita Malang sendiri punya Beskalan, punya Remo, Malangan, punya Grebeg, Sapran dan lain sebagainya. Ayo kita tunjukkan kalau kita itu bisa. Kita bisa mampu ke mancanegara, kita punya tari topeng di mana-mana. Nah itu kekuatan kita dan itu lebih tua. Budaya Panji itu lebih tua dari salah satu budaya tertua yang ada di Asia gitu. Jadi sebagai generasi muda perlunya untuk nyawiji rasa kita, untuk junjung budaya yang ada dan membedar karya untuk generasi setelahnya dan tetap mencintai produk-produk yang ada di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Mas Danang. Bagaimana dengan Mbak Fitrifa? Dari saya untuk generasi muda, jangan malu dengan kebudayaan sendiri. Kebudayaan kita tuh nggak kalah dengan budaya-budaya lain, malah lebih banyak. Jadi jangan sampai malu sama budaya-budaya kita sendiri dan tetap dilestarikan, seperti itu. Oke baik, terima kasih ya. Obrolan kita hari ini seru banget membahas tentang nyawiji rasa, junjung budaya dan amedar karya. Saya doakan bisa benar-benar mengimplementasikan tema kita malam hari ini dan kita lebih punya keinginan yang kuat untuk mempromosikan atau mengenalkan ragam budaya yang kita miliki. Khususnya semakin banyak menggait anak-anak muda ya. Sukses buat Mas Danan dan juga Mbak Fitrifa. Ya, sehat selalu. Saya doakan karya-karyanya dan nanti saya minta kontak teleponnya. Saya akan mungkin minta diajarin atau mungkin anak saya yang minta diajarin ya. Baiklah. Baik para pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Malang, tidak terasa kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Net ini harus berakhir sampai di sini. Tapi tenang saja, pasti setiap bulan kami hadir untuk Anda. Dan tentunya sebelum berpisah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya dan pesan saya, mari sama-sama kita bergandengan tangan, bersinergi menumbuhkan rasa cinta kita, bagaimana kita menjaga dan melestarikan kekayaan dan keberagaman kebudayaan yang kita miliki. Terima kasih, saya Budeme, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat malam. Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas.
kami hadirkan di Etalase Nusantara. Hanya di RRI Net.